Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung dalam acara sosialisasi mekanisme pengajuan uang persediaan tahun 2022 melalui Sakti pada KPPN. Dan demi kelancaran acara pada siang hari ini, kami sampaikan beberapa tata tertib dalam pelaksanaan acara kita pada hari ini. Maaf Bapak dan Ibu, jaringannya terputus sebentar. Dan demi kelancaran acara pada siang hari ini, kami sampaikan beberapa tata tertib dalam pelaksanaan acara kita pada hari ini. Yang pertama, peserta acara dimohon untuk menggunakan username sesuai dengan ketentuan, yaitu nama _ unit kerja. Yang kedua, peserta memastikan mikrofon senantiasa dalam posisi mute. Yang ketiga, peserta menggunakan virtual background yang telah tersedia. Yang keempat, peserta dapat mengisi presensi kehadiran, dapat mengunduh materi, dan dapat mengajukan pertanyaan melalui link tree yang telah kami bagikan pada kolom chat. Dan sembari menunggu, kami persilakan Bapak dan Ibu menikmati alunan musik yang telah kami sediakan.
Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara akan segera kita mulai. Dan kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, tata tertib acara pada siang hari ini. Yang pertama, peserta acara dimohon untuk menggunakan username sesuai dengan ketentuan, yaitu nama _ unit kerja. Yang kedua, peserta memastikan mikrofon senantiasa dalam posisi mute. Yang ketiga, peserta menggunakan virtual background yang telah tersedia. Dan yang terakhir, peserta dapat mengisi presensi kehadiran, dapat mengunduh materi, dan dapat mengajukan pertanyaan melalui link tree yang telah kami bagikan pada kolom chat. Baik Bapak dan Ibu, di tengah-tengah kita juga telah hadir Kasubdit Pengelolaan Sistem Informasi Eksternal Direktorat SITP. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Mbak Intan, sehat? Kita memulai acara ya Pak ya. Silakan. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin memulai acara pada siang hari ini. Makan siang soto kuali, minum es teh gula batu. Sebelum dimulai saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, saya ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Kepala Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Eksternal Direktorat SITP, Bapak Eko Sulistyo. Yang saya hormati para narasumber dalam acara sosialisasi pada siang hari ini, yang saya hormati para peserta sosialisasi mekanisme pengajuan uang persediaan tahun 2022 melalui Sakti pada KPPN. Dan yang berbahagia, seluruh hadirin yang telah bergabung baik melalui aplikasi Zoom maupun kanal YouTube Sakti. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas nikmat dan karunia-Nya pada hari ini, Kamis 30 Desember 2021, kita dapat dipertemukan bersama, walau hanya secara virtual dalam acara sosialisasi mekanisme pengajuan uang persediaan tahun 2022 melalui Sakti pada KPPN. Dan tentunya bersama saya, Intan Safira. Hadirin yang kami muliakan, mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah dengan khidmat kita panjatkan doa yang pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Mas Alfian. Kepada Mas Alfian, kami persilakan. Terima kasih, Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan kita ini dapat berlangsung dengan lancar hingga akhir acara. Izinkan saya memimpin doa dalam ajaran agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama selain Islam, dipersilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepada Engkau pada siang hari ini, selain rasa syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama-sama melalui forum virtual ini dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi mekanisme pengajuan uang persediaan tahun 2022 melalui Sakti pada KPPN. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi dari awal hingga akhir acara, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu bagi kami semua. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Karenanya, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah untuk bekal kami kelak ketika menghadap-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengabulkan segala doa-doa kita. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia, selanjutnya mari kita ikuti dan simak bersama sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Eksternal Direktorat FITP. Kepada yang kami hormati, Bapak Eko Sulistyo, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Intan, Saudara MC. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada para undangan, hormat para kepala seksi, PDMS, PMSKI, di seluruh KPPN Dijen Perbendaharaan yang mengikuti langsung kegiatan sosialisasi mekanisme pengajuan UP tahun 2022 secara langsung via Zoom. Dan seperti diinformasikan bahwa acara sosialisasi ini pun bisa disaksikan secara langsung ya melalui kanal YouTube bagi para satker-satker mitra KPPN di seluruh wilayah Indonesia. Semoga Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah kita sejauh ini 2 hari ya, 1,5 hari lah ya, menjelang tutup tahun, kita masih di kesempatan untuk bisa berkumpul sejenak di sela-sela kegiatan akhir tahun dalam rangka masih terkait dalam paket kesiapan penggunaan sakti di tahun 2022. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membuka acara ini. Jadi perlu kiranya kami sampaikan latar belakang ya kegiatan sosialisasi ini. Jadi sebagaimana Bapak Ibu ketahui ya, sejak dikeluarkannya PMK nomor 171 garing PMK 05 garing 2021 tentang pelaksanaan sakti ya, telah diputuskan bahwa untuk tahun anggaran 2022 seluruh satker kementerian lembaga akan menggunakan sakti sebagai satu-satunya aplikasi ya dalam pengelolaan keuangan di seluruh satker kementerian lembaga. Dalam kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih ya, bersyukur alhamdulillah satu titik kritis pertama penggunaan sakti sejak dikeluarkannya PMK 171, yaitu transaksi pembuatan SPM gaji untuk gaji induk ya, PPNPM, P3K maupun pejabat negara untuk bulan Januari 2022. Sejauh ini insya Allah bisa dikatakan sudah selesai ya, dengan melihat dari monitoring sistem kami ya, seluruh SPM yang dihasilkan sakti itu sudah hampir seluruhnya diterbitkan SP2D-nya. Ya, artinya secara transaksi awal penggunaan sakti di seluruh satker ini kita bisa menyatakan berhasil ya. Saya tidak menyatakan bahwa tidak ada kendala. Saya yakin Bapak Ibu ya di KPPN ya ini kepala seksi di PDMS dan SKI yang ikut mengawal pendampingan transaksi gaji induk di bulan Januari terbukti efektif ya, bisa memastikan bahwa seluruh satker binaan di mitra KPPN setempat itu mampu ya menggunakan sakti sebagai aplikasi baru ya, pengganti aplikasi sebelumnya. Nah, ini menjadi pembuktian Bapak Ibu sekalian bahwa kerjasama, komunikasi ya, terus juga kemudian dukungan pastinya ini memang terus harus dijaga ya, karena tantangan ataupun kesulitan
sebesar apapun, jika kita lakukan secara bersama-sama dengan komunikasi yang baik dan tentunya dukungan ya dari semua pihak ya, baik itu teman-teman di kantor pusat, tidak hanya di SITP ya, kami bermitra juga tentunya dengan para direktorat teknis di kantor pusat DJPB, belum juga dengan teman-teman infrastruktur ya, dengan Pusintek, dan pastinya ya rekan-rekan yang kami banggakan di PPN yang terus tidak lelah ya membantu kami memastikan semua satker mampu menggunakan Sakti sebagai aplikasi utama dalam pembuatan SPM. Nah, sampai titik ini alhamdulillah kita sudah lewati dan kita sudah harus siap kembali menatap tantangan berikutnya untuk transaksi awal tahun ya, sebagaimana biasa dilakukan oleh semua satker, yaitu adalah pengajuan UP ya sebagai awal ya pengajuan dana untuk operasional biasanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana materi yang selalu kami sampaikan dalam kesempatan training atau pendampingan, saya yakin Bapak Ibu sekalian ya, baik teman-teman dari KPPN maupun satker-satker mitranya, itu terus melihat materi atau juknis ya yang pernah kami sampaikan, khususnya untuk transaksi UP misalkan. Ya. Namun kami di Direktorat SITP atau Pusat DJPB selalu melihat peluang penyempurnaan. Ya, ini memang satu hal yang tidak bisa kita hindari. Ya, ada kebutuhan continuous improvement. Sekaligus juga kita selalu melihat atau mereview dan mengevaluasi pelaksanaan penggunaan Sakti pada masa piloting. Nah, jadi hal-hal yang terus kita akan lakukan adalah perbaikan, ya, baik itu memang melihat pengaturan yang memang masih berlaku, ya, sebagaimana diketahui bahwa Sakti ini secara prinsip sebetulnya masih mengikuti proses bisnis yang diatur dalam PMK 190, ya. Namun dari sisi lain kita juga ingin melihat peluang-peluang yang memang minimal sudah pernah diadopsi oleh sistem sebelumnya, namun kita ingin melihat peluang apa yang akan bisa kita lakukan ke depan. Nah, disinilah sebetulnya celah atau ruang yang kami coba lakukan untuk perbaikan-perbaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, siang ini rekan-rekan dari Subdit PSIE, ya, Direktorat SITP Kantor Pusat DJPB, ini akan mensosialisasikan mekanisme pengajuan UP ya yang saya yakin minggu depan ya, tahun baru ya, di awal minggu pertama Januari tahun 2022, saya yakin beberapa satker sudah langsung ya setelah nihil tentunya mengajukan SPM UP. Itulah mengapa kita mengambil waktu yang mungkin kurang favorable gitu ya di siang hari ya, di tengah-tengah kesibukan akhir tahun, kita segera harus mensosialisasikan ini agar minggu depan Bapak Ibu yang memang sudah merencanakan segera mengajukan SPM UP itu dapat mengikuti ya petunjuk teknis yang terupdate ya, yang bisa nantinya diimplementasikan langsung oleh Satker dan tentunya juga peranan KPPN sebagai BUN di wilayahnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti tim kami dikoordinir oleh Pak Farid ya akan menjelaskan peranan KPPN ya dalam melihat atau memberikan persetujuan UP ya yang akan diajukan oleh Satker, mekanisme seperti apa yang dilakukan di Sakti ya, dan tentunya juga ini nanti harus juga difahami oleh Satker ya, sehingga proses ini ya mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diikuti ya. Saya yakin tidak berubah banyak dari apa yang selama ini berjalan,
ada penyesuaian, tapi menurut saya tidak major, ya. Dengan harapan nanti pengajuan UP akan lancar, akan lebih mudah, ya. Dan ini juga sekali lagi menjadi tantangan kedua, ya, untuk roll out Sakti setelah pengajuan SPM gaji induk di bulan Januari. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, nanti kiranya bisa diikuti sosialisasi ini agar dicermati apa yang perlu dilakukan segera oleh oleh KPPN khususnya, ya, dan tentunya ini juga harus dipahami oleh Satker, ya. Mudah-mudahan sosialisasi ini akan memudahkan nanti, dan kami berharap rollout Sakti tidak terus dipandang sebagai suatu kesulitan, tapi lebih ke tantangan, ya, yang kami yakin satu demi satu, tahap demi tahap, ya, kita akan lewati, dan insya Allah kami di Direktorat SITP akan terus mendampingi Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu, ya, pembukaan dan pengantar dari saya, dan saya berharap rekan-rekan kepala seksi, ya, ataupun operator di KPPN dan para pengelola perbendaraan, ya, di Satker, ya, mungkin di sini banyak hadir PPK, PPSPM mungkin, ya, dan bendahara mungkin ikut, ya, bendahara, ya, di sini, ya, jadi juga harus paham mengenai pengajuan UP, sehingga nanti komunikasi di kantor layanan masing-masing itu sudah memiliki satu level pemahaman yang sama tentang mekanisme UP melalui Sakti. Demikian dari saya, Mbak Intan, sebagai pengantar, dan dengan ini acara sosialisasi mekanisme pengajuan UP tahun 2022 dengan resmi dibuka. Selamat mengikuti sosialisasi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke saudara. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Pak Eko yang telah berkenan menyampaikan sambutan dan membuka acara pada siang hari ini. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, apabila Pak Eko ada agenda lainnya, kami silakan kepada Pak Eko untuk meninggalkan room meeting, namun dengan senang hati apabila Pak Eko ingin tetap bergabung bersama kami. Yap, makasih Mbak Intan. Terima kasih Pak. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, seperti yang telah kita ketahui bersama, mulai bulan Desember tahun 2021, Sakti telah digunakan Satuan Kerja Kementerian Negara atau lembaga untuk memproses SPM gaji induk atau penghasilan pegawai bulan Januari tahun 2022. Selain itu, juga terdapat beberapa transaksi menggunakan Sakti yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja pada awal tahun 2022. Salah satu di antaranya adalah pengajuan SPM uang persediaan atau UP. Sehingga dalam rangka pengajuan SPM UP tersebut, pada Sakti telah ditambahkan fitur baru untuk peran pengguna Sakti pada KPPN selaku kuasa bun. Lalu, bagaimanakah mekanisme pengajuan UP di tahun 2022 menggunakan Sakti? Dan bagaimana cara kerja fitur baru tersebut? Inilah yang akan kita bahas dalam sosialisasi pada siang hari ini. Untuk itu, pada sesi kali ini telah hadir bersama kita para narasumber yang sangat relevan dan kompeten untuk menjelaskan mengenai mekanisme pengajuan uang persediaan atau UP tahun 2022 melalui Sakti. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber pertama kita, yaitu Bapak Farid Zamasari, selaku Kepala Seksi PSIE 1 Direktorat SITP, beserta Mas Sukmawan Wahidah yang akan membawakan materi pertama kita pada siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu, mari langsung saja kita simak bersama mekanisme pengajuan UP tahun 2022 melalui Sakti oleh Bapak Farid dan akan langsung dilanjutkan dengan simulasi aplikasi oleh Mas Sukmawan. Kepada Bapak Farid dan Mas Sukmawan kami persilahkan.
Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Intan Safira. Selamat sore, selamat siang. Sore, Pak. Siang, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore bagi Bapak Ibu sekalian di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur ya. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terutama terkait dengan bagaimana mekanisme pengajuan uang persediaan melalui Sakti pada tahun anggaran 2022. Bapak Ibu sekalian, para PPK, PPSPM, bendahara ataupun rekan-rekan sekalian dari KPPN dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan, penambahan fitur-fitur yang ada di aplikasi Sakti semata-mata kami lakukan untuk mendekatkan kemudahan bagi satuan kerja, bagi KPPN dalam rangka interaksi sistem yang ada di dalam aplikasi Sakti. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Sakti telah diimplementasikan ke seluruh kementerian dan lembaga dengan konsep single database. Konsep single database yang ada di dalam aplikasi Sakti sangat memungkinkan pola komunikasi, pola interaksi antara satuan kerja dengan KPPN dengan lebih real time. Nah, atas dasar itulah kami mencoba menambahkan fitur itu ke dalam aplikasi Sakti agar bagaimana pola komunikasi interaksi antara satuan kerja dengan KPPN itu lebih dekat. Nah, ini semata-mata kami menambahkan fitur ini untuk mempermudah layanan dan mempercepat informasi yang disampaikan dari KPPN ke Satker sehingga satuan kerja bisa segera untuk melakukan penyesuaian atas beberapa hal yang dirasa oleh KPPN perlu dilakukan penyempurnaan. Izinkan pada kesempatan hari ini saya share materi dan menyampaikan paparannya. Izin host untuk bisa share materi saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pembahasan terkait dengan mekanisme pengajuan UP melalui aplikasi Sakti pada tahun anggaran 2022 ini adalah beberapa landasan, beberapa pengaturan yang melatar belakangi implementasi Sakti terutama terkait dengan PMK 171 tanggal 29 November 2021 tentang pelaksanaan sistem Sakti. Dan khususnya terkait dengan pengaturan perbendaharaan ataupun bendahara pengeluaran dan juga terkait dengan penggunaan kartu kredit pemerintah, maka pada kesempatan ini merupakan beberapa hal yang melatar belakangi bagaimana konsep implementasi Sakti dalam hal pengajuan UP ke KPPN. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama juga bahwa modul di bendahara pengeluaran ini ataupun bendahara di dalam aplikasi Sakti secara umum terkait dengan penatausahaan LS bendahara, penatausahaan UPTUP, penatausahaan potongan atau pungutan pajak, kemudian terkait dengan penatausahaan surat bukti setoran pendapatan dan pengembalian belanja serta transaksi lainnya yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Nah, topik yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan bagaimana terkait penatausahaan UP ataupun TUP yang dilaksanakan satuan kerja dan KPPN dalam kaitannya penggunaan aplikasi Sakti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini dalam PMK 171 tahun 2021 bahwa Sakti tidak lagi menjadi sebuah menggunakan akronim Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Dalam PMK 171, pengertian Sakti itu diberikan skop lebih luas. Dalam artian Sakti tidak hanya digunakan di sisi satuan kerja, baik level Satker, level
wilayah, level eselon 1 ataupun level kementerian lembaga, tetapi dalam rangka memperluas konsep sakti ini dalam PMK 171 bahwa sakti akan juga digunakan oleh bendahara umum negara, digunakan oleh KPPN, akan juga digunakan oleh Kanwil, digunakan oleh Direktorat PA, Direktorat PKN dalam hal tata kelola keuangan negara. Sehingga dalam PMK 171 mengalami perluasan dari sistem aplikasi keuangan tingkat instansi menjadi sebuah sistem yang digunakan dalam penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam modul bendahara, dalam implementasi bahwa modul bendahara akan sangat erat kaitannya dengan modul penganggaran, akan sangat erat kaitannya dengan modul pembayaran, modul piutang, ataupun modul CLP. Nah, kaitannya dengan konsep pengelolaan UP ini, maka modul pembayaran tidak akan bisa memproses pengajuan SPM UP ataupun SPM TUP apabila dalam modul bendahara belum melalui satu fase, belum melalui satu siklus, di mana nanti ada konsep interaksi antara satuan kerja dengan KPPN, sehingga pada saat sudah disetujuinya usulan UP ataupun usulan proporsi UP KKP oleh KPPN, baru nanti di modul pembayaran bisa membuat SPM UP. Jadi dalam kaitannya ini kita akan melihat bahwa betapa dekatnya antara modul bendahara dengan modul pembayaran. Modul bendahara memproses sebuah transaksi yang nanti akan dilaksanakan persetujuan dan verifikasi dengan aplikasi sakti juga yang ada di sisi KPPN. Nah, secara umum, Bapak Ibu sekalian, kewenangan user di modul bendahara ini salah satunya adalah transaksi uang persediaan, yang di dalam konsep transaksi uang persediaan tentu nanti Bapak Ibu sekalian selaku bendahara pengeluaran akan memulai, ya, sebelum kita mengajukan UP, Bapak Ibu sekalian memulai dengan melakukan migrasi saldo awal bendahara. Ini juga salah satu hal yang Bapak Ibu sekalian perlu lakukan sebelum mengajukan UP. Jadi Bapak Ibu sekalian silahkan nanti ketika sampai dengan 31 Desember ya, 31 Desember ini, besok ya, Jumat, itu belum nihil, maka nanti pada saat menggunakan sakti di tahun 2022, maka diawali dengan menginputkan saldo-saldo yang belum nihil ke dalam aplikasi sakti. Misalkan ada UP yang belum distorkan, ataupun misalkan ada dana titipan yang belum dibagikan, maka langkah pertama sebelum Bapak Ibu sekalian melakukan proses transaksi dengan aplikasi sakti modul bendahara adalah melakukan migrasi saldo awal. Jadi mencatat saldo awal yang ada di bendahara yang belum clear, yang belum nihil pada tanggal 31 Desember ke dalam modul bendahara pengeluaran terkait dengan transaksi-transaksi yang menggunakan pembebanan DIPA tahun 2021. Nah, setelah itu silahkan Bapak Ibu sekalian nanti melakukan transaksi terkait dengan pengajuan uang persediaan dan berbagai macam transaksi lainnya yang itu dimiliki oleh bendahara pengeluaran di dalam aplikasi sakti, di mana Bapak Ibu sekalian akan menggunakan ini di tahun 2022. Nah, pada kesempatan ini kita akan fokus bagaimana proses pengajuan UP ke KPPN. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks pengajuan UP di satuan kerja di KPPN, di sini kami membagi menjadi 4 aktor yang akan melakukan transaksi dengan aplikasi sakti, yaitu yang pertama adalah bendahara, yang kedua adalah KPA, ya. Kemudian selanjutnya ini akan masuk ke ranah KPPN, yaitu ada CSO KPPN, ya, Customer Service Officer yang ada di KPPN, kemudian Kepala Seksi PDMS atau MSKI, tergantung tipe KPPN itu berada, dan Kepala Kantor. Nah, kelima aktor ini dalam proses pengajuan UP ini akan menggunakan aplikasi sakti.
Jadi sebagaimana tadi di awal saya sampaikan dalam PMK 171 bahwa sakti itu tidak lagi menjadi sebuah sistem aplikasi keuangan tingkat instansi yang hanya dipakai di sisi instansi, tetapi sebuah aplikasi yang berfungsi untuk penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara, sehingga bisa dipakai dari sisi instansi ataupun bisa dipakai di sisi BUN dengan konsep single database-nya. Nah, kenapa dalam konsep ini kami mencoba melakukan proses simplifikasi alur transaksi data keuangan ya, karena dengan konsep single database-nya Sakti, maka kita antara Satker dengan KPPN itu akan semakin dekat. Nah, kita melihat dari dua aktor yang sebelah kiri, yaitu di bendahara ataupun di KPA. Nah, di bendahara pada tahap pertama adalah terkait dengan input referensi akun UP. Jadi akun-akun apa saja yang nanti akan dilakukan proses pengajuan UP itu di setup dulu oleh bendahara, kemudian baru melakukan perekaman usulan UP. Nah, merekam usulan UP ini masih ada di sisi Satker. Kemudian di dalam Sakti itu sudah ada satu fitur yang mungkin pada saat sosialisasi yang dilakukan oleh KPPN, oleh Direktorat SITP pada waktu-waktu yang lalu, fitur ini belum ada. Nah, fitur ini kami sempurnakan lagi-lagi untuk memudahkan satuan kerja dan KPPN dalam melakukan interaksi antara satuan kerja dengan KPPN. Nah, cetakan usulan UP, ya surat pernyataan UP dan surat permohonan persetujuan UPKKP yang ada di satuan kerja ini sudah difasilitasi dengan aplikasi Sakti ya, sehingga setelah bendahara melakukan cetak usulan UP dan persetujuan terkait dengan UPKKP, dilanjutkan oleh KPA itu melakukan persetujuan ya, ataupun ya kalau misalkan ada penolakan maka dia juga harus menolak dengan menggunakan sistem. Jadi alur yang ada di sini adalah alur secara sistem yang kami gambarkan. Mungkin sebelumnya sudah ada alurnya, tetapi itu secara SOP ataupun proses bisnis yang belum dilakukan secara aplikasi. Nah, sedangkan di tahap ini kami mencoba melakukan mengimplementasikan dengan aplikasi sehingga setiap tahapan itu pasti sudah dilakukan oleh aktor-aktor, oleh orang yang memang mempunyai kewenangan terkait dengan pengajuan UP ataupun transaksi keuangan di dalam aplikasi Sakti. Nah, berarti di sini ada role atau user bendahara yang akan menggunakan Sakti, kemudian ada user KPA yang akan menggunakan Sakti untuk melakukan persetujuan. Nah, setelah persetujuan, maka dilanjutkan dengan proses tanda tangan usulan yang dilakukan oleh KPA. Nah, setelah usulan UP itu ditandatangani oleh KPA, tahap selanjutnya adalah usulan itu diupload di dalam modul bendahara terkait dengan usulan atau pernyataan UP, surat pernyataan UP ataupun usulan UPKKP, proporsi UPKKP. Yang selanjutnya ketika bendahara sudah melakukan proses upload data ini ya dengan satu file PDF ya yang kami persyaratkan yang sudah bertanda tangan, kemudian data ini akan langsung muncul di CSO KPPN. Jadi yang dua sebelah kiri itu adalah versi user yang ada di sisi Sakti level Satker, sedangkan yang tiga sebelah kanan ini adalah user yang akan menggunakan Sakti di sisi KPPN-nya. Nah, CSO nanti di sini akan memverifikasi, bisa mendownload dokumen yang sudah diupload oleh satuan kerja, kemudian bisa melakukan persetujuan ataupun penolakan ya sesuai dengan proses bisnis yang ada ya. Sehingga ketika dia ditolak ya, maka informasi ini langsung akan sampai ke bendahara kembali untuk dilakukan perbaikan serta informasi penolakan yang dilakukan oleh CSO. Nah, kemudian tahap selanjutnya di sisi kasih PDMS atau MSKI apabila disetujui oleh CSO, tahap selanjutnya adalah proses verifikasi dan persetujuan juga di level CSO, di level kasih PDMS atau MSKI. Dan apabila ini terjadi penolakan, ini juga bisa dilakukan penolakan di kasih PDMS atau MSKI.
Dan tahap selanjutnya tentu akan kembali lagi ke bendahara secara real time. Kemudian masuk ke kepala kantor. Jadi di sini kepala kantor juga mempunyai role yang ada di dalam aplikasi dalam hal persetujuan ataupun penolakan usulan UP atau usulan TUP yang dilakukan oleh Satker ke KPPN. Nah, pada tahapan kepala kantor ini maka ada dua yang dilakukan, yaitu menyetujui secara aplikasi dan menandatangani persetujuan proporsi UP KKP ataupun usulan TUP. Yang selanjutnya dokumen yang sudah ditandatangani ini disampaikan kembali ke CSO untuk diupload dokumennya ke CSO untuk diupload ke dalam aplikasi Sakti, sehingga nanti di sisi bendahara tahapan selanjutnya nanti staf PPK itu bisa membuat SPP. Nah, tahapan ini adalah tahapan siklus dalam pengajuan UP, di mana dalam satu rangkaian ini berarti dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa satuan kerja itu belum bisa mengajukan SPM UP, ya, belum mengajukan SPM UP ataupun membuat SPP UP kalau usulan itu secara sistem itu belum dilakukan proses persetujuan oleh kepala kantor dan belum ada dokumen yang dilakukan sebagai bukti bahwa telah dilakukan persetujuan oleh KPPN. Nah, tetapi di sisi KPPN ini cetakan persetujuan ini sudah difasilitasi oleh sistem, dan nanti ketika memang harus menggunakan digital signature untuk melakukan penandatanganan persetujuan usulan UP ini, maka bisa dilakukan via Nadin di sisi KPPN, sistem yang ada, persuratan yang ada di KPPN. Nah, ini adalah tahapan ataupun siklus di mana di setiap tahapan ini satuan kerja itu bisa memonitoring posisinya ada di mana. Oh, posisinya ada di CSO. Kemudian misalkan CSO setuju, ada alasannya CSO setuju, misalnya sudah dalam perundang-undangan. Kemudian ketika kasih PDMS atau MSKM melakukan persetujuan pun juga nanti secara real time informasi itu akan muncul di dalam monitoring satuan kerja terkait dengan persetujuan ataupun penolakan ataupun nanti beberapa informasi yang harus diperbaiki, sehingga informasi antara Satker dengan bendahara itu terdapat informasi yang real time. Nah, kemudian mungkin secara konsep bahwa satuan kerja memiliki proporsi nilai UP misalkan 500, tapi dengan satu dan lain hal dimungkinkan juga kepala kantor ataupun KPPN tidak memberikan persetujuan terkait dengan besaran UP, walaupun secara nominal DIPA itu misalkan bisa sampai 500 juta misalkan seperti itu ya, tentu dengan beberapa pertimbangan yang nanti dilakukan oleh KPPN. Nah, tahapan ini kita lakukan soal persetujuan ini semata-mata adalah yang pertama untuk memastikan bahwa SPM UP yang disampaikan dari Satker KPPN adalah SPM UP yang statusnya sudah terverifikasi. Besaran proporsi UP-nya, besaran nilai UP tunainya itu sesuatu yang sudah terverifikasi oleh KPPN. Sehingga SPM yang diajukan ke KPPN itu tidak ada penolakan secara nilai, secara jumlah. Kalau terkait dengan hal-hal lain, supply dan sebagainya itu terkait dengan supplier ya, tapi terkait dengan berapa nominalnya, berapa jumlahnya, itu sudah nilai yang sudah terverifikasi, karena di tahapan sebelumnya sudah ada proses pengajuan UP ataupun TUP ataupun proporsi KKP ini dan sudah terverifikasi oleh KPPN via kepala kantor, via KSM SKI, via CSO yang disertai dengan dokumen pendukung, dan upload dokumen pendukungnya ini juga sudah disiapkan di dalam aplikasi Sakti. Dan untuk mendownloadnya rekan-rekan satuan kerja juga bisa langsung menggunakan aplikasi Sakti untuk mendapatkan
bukti persetujuan usulan UP, TUP, proporsi KKP yang berasal dari KPPN. Nah, kemudian tahap selanjutnya untuk pembuatan SPP, SPM, Bapak Ibu sekalian, ini siklus yang biasa bagaimana membuat input SPP, cetak SPP, dan selanjutnya sampai dengan terbit SP2D. Nah, satu hal yang saya perlu tekankan di sini, input SPP ya itu bisa dilakukan apabila ya sudah ada proses persetujuan dari KPPN terkait dengan usulan UP yang dilakukan approval oleh Kepala KPPN dan sudah ada dokumen upload persetujuan itu yang dilakukan oleh CSO. Sehingga nanti input SPP ini akan muncul di dalam aplikasi Sakti level Satker untuk membuat SPP UP ataupun SPP TUP dalam konsep aplikasi Sakti untuk mengajukan SPM UP di tahun 2022. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik gitu ya, yang lebih real bagaimana mekanismenya di sisi aplikasinya, saya minta Mas Sukmawan ya, Mbak Intan ya untuk mendemokan sebelum nanti kita masuk sesi tanya jawab di sesi selanjutnya. Mas Sukmawan bisa join, udah join belum Mas Sukmawan? Ya, baik. Ya, monggo Mas Sukmawan bisa dilanjutkan untuk demo aplikasi agar memberikan gambaran yang lebih real terkait dengan mekanisme yang saya sampaikan secara proses bisnis, secara flow di dalam aplikasi Saktinya. Monggo Mas Sukmawan. Ya, baik. Terima kasih Pak Farid atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan dari waktu Indonesia Barat dan selamat sore bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sukmawan Wahida dari Direktorat SITP, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pak Farid sebelumnya, bahwa terdapat perubahan atau updating di aplikasi Sakti terkait mekanisme pengajuan UP untuk tahun 2022. Sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Farid sebelumnya mengenai gambaran proses bisnis yang akan dilaksanakan nanti, maka pada kesempatan siang ini saya ingin menjelaskan dalam bentuk demo aplikasi ya, agar dapat memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian selaku operator baik di level Satker ya ataupun di level KPPN. Baik, izinkan saya untuk share screen ya. Oke, berikut screen saya ya, mudah-mudahan sudah dapat dilihat. Ya, baik. Jadi yang pertama kita akan mulai dari menu selaku bendahara ya. Di sini saya akan login sebagai bendahara ya dengan menggunakan tahun anggaran 2021. Bapak Ibu sekalian dapat login nanti dengan menggunakan tahun anggaran 2022 ya untuk pengajuan UP tahun 2022. Kemudian saya akan login selaku bendahara di Satker. Nah, pada saat saya melakukan login ya, di sini yang perlu diperhatikan adalah posisi Satker sebagai bendahara pengeluaran dengan kode unit teknis ya, di akhirnya adalah 00 ya, dan usernya adalah Satker. Kemudian saya akan masuk ke menu bendahara ya. Sebelum membuat usulan UP, maka prerequisite atau hal yang harus diperhatikan sebelumnya adalah user atau bendahara sudah harus merekam referensi kelompok akun UP terlebih dahulu. Dalam demo siang ini saya sudah merekam 2 kelompok akun UP ya pada Satker ini. Kemudian untuk usulan UP yang berupa UP PNBP, maka Satker sudah harus merekam referensi variabel UP PNBP seperti berikut ini. Ya, jadi 2 hal itu ya bagi Bapak Ibu yang memiliki UP dalam bentuk RM ataupun UP PNBP. Kemudian jika referensi kelompok akun UP dan variabel UP PNBP telah direkam, maka kita akan masuk ke menu bendahara, membuat usulan, menghitung usul UP. Oke. Kemudian di sini terdapat perbedaan ya dari menu sebelumnya, di mana menu sebelumnya tidak ada kolom status UP dan keterangan dari staf KPPN, kasih KPPN serta kepala KPPN. Ya.
Kita akan coba untuk merekam usulan UP ya, kita klik rekam, kemudian nomor DIP otomatis terisi, mata uang ya kita gunakan IDR rupiah, sumber dana kita gunakan non PNBP ya, dalam hal ini untuk UPRM atau rupiah murni. Kemudian kelompok akun UP akan muncul sebagaimana yang telah kita rekam ya. Untuk pelatihan ini, siang ini saya akan menggunakan 2 saja. Di Bapak Ibu sekalian dapat disesuaikan sesuai dengan akun yang akan ditransaksikan menggunakan UP dan TUP. Kemudian total UP yang akan saya ajukan sebagai contoh adalah senilai 100 juta rupiah ya. Jangan lupa untuk mengisi persentase KKP. Sebagai contoh, saya akan isi senilai 40% sebagai persentase default KKP. Total UP yang diisikan di sini jangan lupa adalah merupakan total UP keseluruhan, di mana merupakan total UP tunai ditambah dengan UP KKP, sehingga nanti UP tunai yang akan menjadi SPP hanya sebesar 60 juta rupiah. Kemudian kita klik simpan ya. Setelah kita melakukan klik simpan, data berhasil disimpan ya. Dapat kita lihat di sini status UP adalah baru. Ya. Kemudian selanjutnya atas usulan UP yang sudah kita rekam ini, jika pada pengajuan di tahun 2021 sebelumnya usulan UP dapat langsung direkam SPP UP, maka di tahun 2022 ini harus dilakukan validasi terlebih dahulu oleh KPA dan oleh KPPN, baru dapat direkam SPP UP-nya. Nah, pada tahap selanjutnya saya akan login ya sebagai KPA Satker ya, dalam hal ini adalah KPA Satker, kemudian saya klik masuk dengan tahun anggaran 2021 di sini. Kemudian saya akan masuk ke menu bendahara ya. Pada menu validasi usulan UP KPA. Nah, ini pada pelatihan sebelumnya dan juga pada tahap piloting Sakti, menu ini belum ada ya. Jadi ini merupakan menu yang baru. Dan di sini kita bisa saksikan bersama bahwa terdapat nomor usulan UP yang tadi direkam ya, nomor 14, kita samakan nomornya, nomor 14. Kemudian kita bisa lakukan pilih ya. Selanjutnya kita isikan nomor surat usulan. Nomor surat usulan ini didapat dari nomor usulan UP di sisi Satker. Nomor 1 misalkan ya. Garis miring Satker. Tanggalnya misalkan saya isi hari ini dengan keterangan divalidasi dan keterangannya saya isi divalidasi validasi oleh KPA misalkan. Kemudian saya klik simpan. Setelah dilakukan simpan, maka statusnya berubah menjadi divalidasi KPA ya di level user KPA. Di sini di user KPA ya dengan user approval. Kemudian saya akan kembali ke user bendahara ya. Saya lakukan refresh ya dengan cara menutup form. Kemudian saya masuk kembali ke form menghitung usul UP. Di sini status UP-nya sudah berubah menjadi divalidasi KPA. Kemudian terdapat hal yang baru juga, yaitu terdapat tombol unduh usulan UP RTF. Pada saat kita melakukan klik unduh usulan UP RTF, maka akan diunduh format dokumen usulan UP Satker, di mana ini dapat dirubah ya, terdapat tempat yang digunakan sebagai kop surat Satker, ini bisa dirubah dengan kop surat Satker masing-masing ya, kemudian nomor bisa diisi ya, ataupun tergenerate dari yang telah diinput di aplikasi Sakti tadi. Kemudian ini terdapat besaran UP Satkernya, kemudian proporsi tunai dan KKP. Kemudian atas dokumen Word ini dapat dibubuhkan tanda tangan dan cap Satker ya. Baru selanjutnya atas dokumen ini di-convert menjadi format dokumen PDF. Ini saya tutup. Baik, langkah selanjutnya setelah usulan UP tadi sudah divalidasi oleh KPA, maka bendahara ya, pada user bendahara di sini operator masuk ke menu upload ya, kemudian melakukan upload dokumen persetujuan UP. Nah, ini baru muncul jika sudah divalidasi oleh KPA.
Kemudian saya akan memilih file. Sini ada usulan UP Satker, sudah saya siapkan. Jika saya buka, maka misalkan tadi ya, usulan UP dari Satker tadi sudah saya berikan di sini contoh kop surat. Ya. Kemudian ada tanda tangan ya, ini sebagai contoh saja. Mohon maaf jika ada Bapak Ibu dari Satker yang sebenarnya. Kemudian kita lakukan pilih file ya, filenya harus berupa PDF. Kita pilih usulan UP Satker, PDF. Kemudian kita klik upload ya. Oke, file berhasil di-upload. Setelah berhasil di-upload, jika kita kembali ke menu bendahara dan menghitung usul UP, maka statusnya akan berubah ya menjadi usulan UP di-upload. Nah, sampai dengan tahap ini, usulan UP di tahap Satker sudah selesai. Tahapan selanjutnya adalah persetujuan yang akan dilakukan oleh KPPN ya. Dimulai dari level operator ya. Di sini saya menggunakan user dummy ya. User dummy ini nantinya di production pola usernya tidak akan seperti ini, nanti akan diinformasikan pada sesi setelah saya selanjutnya. Kita bisa lihat di sini untuk di level KPPN selaku Bun, usernya menggunakan role KPPN Bun ya, terlihat di sini KPPN Bun. Kemudian di sebelah kiri kita lihat dari menunya yaitu KPPN ya, kemudian manajemen Satker, kemudian masuk ke menu validasi persetujuan UP KPPN. Maka di sini akan ditampilkan ya seluruh usulan UP dari Satker yang menjadi mitra KPPN tersebut. Kemudian kita bisa pilih salah satunya tadi yang setelah kita buat ya. Dari sini operator di level KPPN dapat mengunduh usulan UP Satker ya untuk mencocokkan ya misalkan dari hard copy yang dikirimkan oleh Satker misalnya. Kalau kita buka, maka ini sesuai dengan yang dikirimkan oleh Satker. Kemudian jika menyetujui, maka kita pilih di validasi ya. Kemudian di sini terdapat nomor surat persetujuan UP ya. Nomor ini dapat diisikan jika sudah terdapat nomor surat dari aplikasi Nadin atau persuratan di KPPN ya. Namun jika belum ada, maka ini masih dapat dikosongkan untuk diisi di tahap selanjutnya. Kemudian tanggal persetujuan juga demikian ya. Keterangan bisa kita isi ya. Ini tidak mandatori, tapi dapat diisi dan ini akan muncul di Satker. Misalkan kita isi setuju ya. Start. Kemudian kita klik simpan. Baik. Statusnya akan naik menjadi divalidasi staf KPPN. Kemudian dari sini staf KPPN dapat mengunduh persetujuan UP KPPN ya, ini dalam bentuk RTF. Di mana ini adalah dokumen yang dapat dibuka di Microsoft Word berupa surat persetujuan KPPN ya, masih berupa draft. Dan ini juga dapat diganti kop suratnya ya, kemudian nomornya juga dapat diisi ya yang didapat dari nomor aplikasi persuratan di KPPN. Ini berisi surat persetujuan besaran UP kartu kredit pemerintah ya yang diberikan kepada Satker. Ini terdiri dari dua halaman. Ini pun sama ya, jadi dilakukan penandatanganan ya di sini ditandatangani baik secara digital mungkin ya ditandatangani secara digital ataupun mungkin secara manual. Kemudian di-convert menjadi file PDF. Kemudian selanjutnya setelah dilakukan validasi oleh staf KPPN, tahap berikutnya adalah dilakukan validasi pada level kepala seksi. Saya akan login ya dengan user kepala seksi di level KPPN. Di sini kita bisa lihat selaku validator di KPPN Bun, kemudian masuk ke menu KPPN ya, manajemen Satker dan masuk ke menu validasi persetujuan UP KPPN. Maka akan dimunculkan seluruh usulan UP dari Satker yang sudah berstatus divalidasi staf KPPN. Kemudian kepala seksi melakukan hal yang kurang lebih sama ya, yaitu melakukan persetujuan. Jika sudah ada nomor surat, maka misalkan dapat diisi di sini nomor surat persetujuan ya.
Misalkan saya isi nomor surat dengan tanggal hari ini. Kemudian keterangan bisa diisi, namun tidak mandatori ya. Terlebih jika melakukan penolakan, mungkin dari KPPN bisa mengisikan keterangan di sini agar dapat diketahui oleh Satker. Setuju, kepala seksi. Kemudian saya klik simpan. Data validasi berhasil. Kemudian tahapan selanjutnya adalah approval oleh user kepala KPPN. Saya akan login kembali ya di tab yang baru dengan user yang lain selaku kepala KPPN ya. Kemudian saya akan masuk ke menu KPPN, manajemen Satker, validasi persetujuan UP KPPN. Nah, di sini pun sama ya, maka akan dimunculkan lagi usulan UP yang sudah divalidasi oleh Kasih KPPN. Nah, sebelum melakukan validasi ya, dapat saya sampaikan bahwa seluruh proses di Sakti ini bersifat real time sehingga bendahara Satker bisa memantau atau melihat tahapan yang ada saat ini. Kalau kita lihat di menunya bendahara, pada menu menghitung usul UP, jika kita melakukan refresh menu, kita kembali lagi ke menu, maka di sini bisa kita lihat status UP-nya divalidasi Kasih KPPN ya, dengan keterangan sudah ada keterangan dari staf KPPN dan Kasih KPPN. Sedangkan pada kolom keterangan kepala KPPN masih belum terisi. Oke, saya kembali lagi ke menu kepala KPPN, kemudian saya lakukan pilih ya, kemudian status validasinya saya validasi, kemudian keterangannya saya isi setuju ya, kepala KPPN, kemudian saya klik simpan. Oke, data berhasil disimpan ya. Sebagaimana di level Kasih dan juga di level staff, kepala KPPN juga dapat melakukan unduh usulan UP Satker ya, sehingga pada saat melakukan validasi, kepala KPPN dapat melihat terlebih dahulu usulan UP yang disampaikan oleh Satker ini sudah sesuai atau masih perlu perbaikan. Setelah dilakukan validasi oleh kepala KPPN, maka statusnya sudah naik menjadi divalidasi kepala KPPN. Kemudian selanjutnya, setelah seluruh proses validasi di level KPPN selesai, kita kembali ke menu staf KPPN, kemudian staf KPPN melakukan upload persetujuan UP KPPN dari menu KPPN, manajemen Satker, upload persetujuan UP KPPN. Kemudian dipilih ya usulan UP-nya, kemudian kita pilih file persetujuan dari KPPN. File ini, jika kita buka, dapat berupa file RTF ya yang tadi dapat di-download di Sakti, di mana sudah diberikan kop surat ya dan tanda tangan digital. Oke, kemudian dipilih filenya, persetujuan UP KPPN dalam bentuk PDF, dilakukan upload, data berhasil diupload. Kemudian jika sudah diupload, maka statusnya akan menjadi diupload persetujuan KPPN. Dengan statusnya yang sudah berubah menjadi diupload persetujuan KPPN, maka bendahara di sisi Satker dapat melihat dari menu menghitung usul UP bahwa statusnya sudah berubah menjadi diupload persetujuan KPPN dan dapat melakukan unduh atau download persetujuan UP KPPN ya yang berbentuk PDF tadi. Kalau diklik di sini, maka kita akan mendapatkan persetujuan UP dari KPPN ya dalam bentuk dokumen PDF. Nah, dengan selesainya proses validasi tadi, maka usulan UP sudah dapat direkam SPP UP ya. Kita dapat masuk ke menunya pembayaran ya, kemudian RUH, SPP dan Renkas. Kemudian kita lakukan catat ubah SPP. Oke, dari menu catat ubah SPP seperti biasa ya, kita pilih UP-nya ya, 300 jenisnya, 310 dan 311 ya, jenisnya UP. Kemudian kita klik tambah. Maka di sini akan muncul usulan UP yang tadi sudah
kita buat dan sudah divalidasi oleh KPPN dengan nilai UP sebesar 60 juta rupiah. Kemudian nanti data SPP UP ini akan disimpan, selanjutnya akan dicetak ya, dan terus mengikuti alur penerbitan SPP sampai menjadi SPM dan disampaikan kembali ke KPPN sampai menjadi SP2D ya. Jadi masih sama dengan alur yang sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan terkait perubahan alur persetujuan UP. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada MC ya, Mbak Intan Safira. Silakan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Farid dan Mas Sukmawan atas materi dan simulasi aplikasi yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita beranjak ke narasumber yang kedua, kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat langsung mengajukan pertanyaan melalui Slido yang tentunya telah kami tautkan pada link tree yang telah kami bagikan pada kolom chat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, di tengah-tengah kita juga telah hadir narasumber selanjutnya, yaitu dari tim PSIE 2, yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Mas Aryo, Mas Bimo, dan Mas Ical. Di mana pada siang hari ini mereka akan berbagi ilmu mengenai pendaftaran user Sakti level KPPN selaku Kuasabun. Tanpa berpanjang kata lagi, mari langsung saja kita simak bersama pendaftaran user Sakti level KPPN selaku Kuasabun oleh Mas Aryo, Mas Bimo, dan Mas Ical. Kepada tim PSIE 2 kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Intan sudah mengantarkan kami. Ya, ini sudah terdengar? Kecil Mas Aryo, suaranya Mas Aryo. Oke, saya sapa dulu kali Mas Aryo. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Intan atas kesempatannya. Yang terhormat Pak Eko selaku Kasubdit PSIE, Pak Farid dan Bapak Ibu KPPN, Kasih MSKI, PDMS, staf MSKI dan PDMS, serta Bapak Ibu Satker yang menonton di channel YouTube. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas, tadi udah ada pertanyaan juga nih Mas Aryo di chat terkait cara melakukan pendaftaran user validator KPPN BUN. Nah, ya, jadi teman-teman ini ada di YouTube juga udah 10.000 orang nih, Mas Ical yang nonton ya. Udah banyak banget ya Mas Aryo ya. Udah banyak banget. Nah, di sini kita akan menjelaskan lebih spesifik ke KPPN-nya ya Mas Ical ya. Benar, User dari untuk sisi KPPN ya. Soalnya kalau untuk level satuan kerja, itu Bapak Ibu yang penting tadi punya user bendahara, operator bendahara ya, sama juga KPA-nya ya. Iya, user bendahara dan KPA tadi yang udah didemonstrasikan oleh Mas Sukmawan ya. Ya, betul. Nah, ini udah jelas nih Mas Aryo soalnya. Udah jelas sekarang? Ya, silakan Mas Aryo, bisa share screen mungkin Mas. Oke, sekarang saya share screen. Nah, kita akan menjelaskan pendaftaran user Sakti level KPPN selaku Kuasabun ya. Jadi untuk rekan-rekan dari satuan kerja, silakan disimak saja. Yang ini kita fokuskan sekali lagi untuk ke teman di KPPN. Ini tadi udah dijelasin juga nih Mas Aryo sama Pak Farid ya. Terkait Sakti itu nggak lagi jadi akronim tingkat investasi. Sakti itu ternyata perkembangannya luar biasa pesat ya dan dinamis. Jadi Sakti ini sekarang kalau bisa dibagi nih di sederhananya gitu kita gambarkan, itu sekarang ada yang level satuan kerja dan ada juga yang level KPPN nih yang Kuasabun gitu. Nah, kalau yang KLKL ada modul-modul yang bersifat transaksional seperti tadi operator bendahara, operator pembayaran, KPA, PPK dan lain-lain. Nah, untuk yang level KPPN ini dia punya fitur-fitur yang selaku Kuasabun nih. Nah, fitur-fitur Kuasabun itu seperti apa? Kalau yang kita selama ini sudah ada nih rekan-rekan KPPN, itu punya yang namanya ADM user dan APR user. Nah, itu salah satunya.
Kemudian yang kedua adalah nanti ke depannya itu Sakti ini akan mengakomodasi dari portal Sakti yang sedang saat ini masih ada gitu. Nah, nanti akan masuk semua di aplikasi Sakti ini gitu. Nah, Sakti dari ini situ jadi juga, aplikasi sakti banget nih Mas Aryo ya. nah jadi Sakti banget kan, jadi sistem Sakti gitu. Nah, role-nya juga nih Mas Ical, kita juga mengadopsi role admin, operator, validator, approver untuk level kuasa bun. Nah, seperti apa? Coba kita lihat. Nah, ini ada gambarannya terkait user yang ada di kuasa bun nanti. Nah, ada 4 ya kurang lebih. Ada admin, ada operator, ada validator, dan approver. Nah, ini namanya depannya nanti akan berawalan ADM KPPN underscore kode satker underscore NIP. Terus yang OPR KPPN, file KPPN, APR KPPN. Nah, itu. Nah, saat ini kan sudah ada nih ADM user dan juga APR user. Nah, itu tidak apa-apa, itu akan terus ada. Tapi jika nanti Bapak Ibu di KPPN-nya ingin mendaftarkan admin user baru dan juga approver user baru, itu nanti namanya akan otomatis berubah menjadi ADM KPPN sama APR KPPN gitu. Nah, untuk yang lama-lama tidak akan terpengaruh secara fungsinya, hanya saja nanti namanya akan berubah gitu. Sama ini kejadiannya kayak waktu tahun-tahun sebelumnya yang Bapak Ibu pasti pernah mengalami yang KPA, nama usernya depannya KPA underscore gitu ya. Iya, Nah, kalau terus dulu tiba-tiba namanya berubah. sesuai jabatan ya Mas Aryo ya. Nah, terus berubah menjadi APR gitu untuk penyederhanaan seperti itu. Yang penting kelompok penggunanya dipastikan sama ya Mas Aryo. Ya, betul. Nah, saat ini ada di admin user, dia melakukan pengujian dan mengelola pendaftaran user Satker dan juga termasuk OTP, kemudian juga APR user terkait approving-nya atau ya yang dijabat oleh kepala seksi PDMS atau MSKI. Nah, ini adalah 2 yang sudah ada. Sekarang akan ketambahan nih. Nah, khusus untuk yang pengajuan UPT-UP ini, nah, untuk menunya ini yang baru, ini membutuhkan ada 3 user lagi nih, Mas Ical dan teman-teman. Yang pertama ada role operator, kemudian role validator, dan juga role approver-nya nih. Yang tadi juga sempat ditanyakan ya di kolom chat. Di chat ya. Ya. Nah, untuk operator, ini nanti tadi menerima, terus memeriksa, memvalidasi di level operator, kemudian di validatornya, validasi di tingkat kepala seksi, untuk approvernya persetujuan di level kepala KPPN. Nah, KPPN perlu mendaftarkan 3 tambahan user tersebut. Kita memfasilitasi ini ya Mas Aryo ya, biar yang udah daftarin user ini nggak terlalu capek gitu ya. Tapi kalau di kantor emang sedikit orangnya, bisa dia juga yang daftarin jadi operator UP ini ya Mas Aryo ya. Nah, kemudian gimana tata cara pendaftaran? Mungkin Mas Ical dipersilahkan. Nah, kita bisa lanjut nih. Tadi kan Mas Mawan udah jelasin tuh dari alurnya, pertama operator, validator, sama approver. Itu ketiganya merupakan user yang baru nih. Nah, benar nih teman-teman di chat kita memfasilitasi gimana jangan sampai di Sakti itu nggak boleh rangkap modul yang sama ya Mas Aryo. Jangan sampai semuanya CSO juga. Makanya ada operator, validator, dan approver, di mana operator dan validatornya ini ada validasi nih Mas Aryo, tidak boleh orang yang sama. Kan nggak mungkin ya kasih MSKI PDMS itu jadi staff juga ya Mas Aryo ya. Iya, betul. Nah, cara untuk daftarinnya ini sebenarnya udah sering juga dilakukan oleh rekan-rekan KPPN nih Mas Aryo. Selama ini kan rekan-rekan KPPN ini melakukan pendaftaran ataupun perubahan user, admin KPPN ya, yang untuk mendaftarkan user Satker itu ke ke admin pusat. Nah, jadi ini juga sama aja. Untuk pendaftaran 3 role baru itu tinggal membuat Excel dan SK pendaftaran user dan mengirimkan tiket ke HighCommand-Q. Nanti kami dari admin pusat akan mendaftarkan usernya. Dan selanjutnya akan seluruh user itu akan mendapatkan
username dan passwordnya melalui SMS gitu ya. Nanti akan user ID-nya ada embel-embel KPPN-nya gitu ya. Misalnya admin dia ADM KPPN, operator dia OPR KPPN, dan selanjutnya. Nah, bisa next nih Mas Aryo. Nah, ini syaratnya ya, form-formnya yang harus dilampirkan sama dengan sebelumnya ya, yaitu ada SK dan form Excel, di mana keduanya harus ditandatangani. Bedanya, kalau yang KPPN Bun ini ditandatanganinya oleh Kepala KPPN nih Mas Aryo. Karena ini kan KPPN selaku Bun ya, bukan KPPN selaku Satker ya. Kan kalau Satker itu pimpinan tertinggi itu di KPA gitu, untuk pengelolaan keuangannya. Sedangkan kalau di Bun, nah itu di Kepala KPPN, seperti itu. Beda yang tanda tangan aja nih. Nah, ini untuk formnya teman-teman bisa download di materi ini, bisa diklik ya. Nanti ada Bitly atau juga ada di Google Site Sakti Admin. Di sini informasinya cukup lengkap terkait pendaftaran user Satker ataupun Bun juga ada. Oke, lanjut Mas. Nah, ini contoh SK-nya ya. Seperti yang disampaikan tadi, di sini SK-nya perbedaannya dengan yang tipe Satker ialah ini merupakan keputusan Kepala KPPN gitu ya, bukan kuasa pengguna anggaran lagi. Nah, di sini juga selaku kuasa bendahara umum negara, bukan selaku satuan kerja. Dan ditandatangani tentunya oleh Kepala KPPN. Seperti itu. Oke, lanjut Mas. Nah, ini untuk pengisian Excel-nya nih, Mas Aryo. Jadi, kalau Excel-nya ini kan dulu itu peran itu diisi apa aja ya, kita bisa daftarin. Nah, sama nih pasti rekan-rekan KPPN juga daftarin user Satker itu ngelihat perannya ini ada yang kadang nggak sesuai dengan di Bitly-nya gitu ya Mas Arya. Jadi harus diubah manual. Nah, sama nih kita daftarinnya juga sama dengan rekan-rekan KPPN mendaftarkan user satuan kerja gitu. Di sini kita ngelihat perannya sebagai apa. Nah, di sini contoh peran-peran yang saat ini baru ada untuk tipe KPPN Bun, diantaranya ada 5 ini nih Mas Aryo dan teman-teman. Ada KPPN Admin User, itu pasangannya ada KPPN Approver User, itu sama dengan yang sebelumnya ya, tapi nanti ke depannya akan kita ganti namanya saja, user ID-nya saja. Jadi kalau misalnya orangnya sama nih Mas Aryo, teman-teman juga kalau orangnya sama, maka dia nggak perlu didaftarin lagi, gitu ya. Kecuali ada perubahan nih, misalnya sebelumnya Mas Aryo jadi saya, maka harus didaftarkan lagi nanti jadi ADM KPPN, gitu. Sama APR KPPN juga. Nah, contohnya misalnya ada ini atau yang ada Mas Bimo tuh ya Mas Ical ya? Iya, benar banget nih Mas Bimo nih contohnya. Dia sebagai approver user, dia kan sebagai kepala seksi gitu ya, kepala seksi. Nah, didaftarkan sebagai KPPN approver user dan juga validator MS-nya tadi untuk keperluan. Yang satu untuk keperluan user, yang satu untuk keperluan UPT-UP tadi. Untuk saat ini masih keperluan UPT-UP ya. Nanti mungkin ke depannya akan ada fitur-fitur baru, bisa dinantikan aja nih Mas Aryo. Ini ingat jadi tahun lalu nih Mas Aryo. Tahun lalu kita kan ada fitur baru juga ya, fitur OTP ya tahun lalu ya. Nah, kalau menjelang tahun 2022 ini teman-teman juga ada fitur baru yaitu terkait UPT-UP ini nih. Ini next-nya apa nih Mas Aryo? Next-nya ada, nah tadi pembagian terkait fiturnya ini Mas Ical nih. Nah, benar nih Mas Aryo. Ini untuk isian peran di Excel ya. Ya, untuk peran di Excel. Nanti akan diupdate di bit.ly yang /role sakti, di situ nanti akan ditambahkan. Jadi untuk peran di Excel-nya diisinya seperti ini. Nah, nanti yang akan didapatkan teman-teman di SMS nanti judulnya seperti ini, ada yang untuk PPN, RKPN dan lain-lainnya seperti itu. Ya, ini ada yang tanya terkait PTPN juga ya. Ini bisa jadi PTPN-nya CSO atau staf
dia kan PTPN bukan staf MS nih Mas Aryo ya. Tapi Iya, bisa iya. jadi dia itu CSO gitu ya. Jadi tetap bisa didaftarin nih teman-teman. Yang penting harus ketemu satker ya, berarti ya tadi ya. Ya, jadi Menerima. leveling aja nih, levelingnya untuk di daerah situ, kemudian validatornya kasih yang strukturnya kepada KPPN. Nah, ini untuk 2 yang di atas nih, kalau tidak ada perubahan, maka tidak perlu didaftarkan lagi ya, Mas Aryo? Ya, betul. Kalau sudah ada, nggak apa-apa pakai yang ada aja, kecuali ada tambahan atau ada perubahan user, misalkan awal tahun ada pergantian tuh mutasi internal, nah, itu bisa didaftarkan. Iya, nah sama yang bawah juga berarti itu yang wajib didaftarkan untuk keperluan UP-TUP ini ya, Mas Aryo? Ya, betul. Oke. Nah, ini informasi tambahan. Nah, itu kan ada banyak pertanyaan nih Mas Ical nih. Bagaimana dengan portal Sakti? Ya. Nah, jadi teman-teman untuk portal Sakti kan ada usernya sendiri ya saat ini. Nah, terus tadi digambarkan bahwa portal Sakti itu akan diwadahi oleh Sakti ini gitu. Nanti lama-kelamaan sedikit demi sedikit akan masuk fitur-fiturnya di aplikasi Sakti gitu. Nah, tapi saat ini itu fitur yang Bun itu masih yang dalam versi UP-TUP gitu. Nah, nanti kedepannya akan masuk yang dari portal ini, dan oleh karena itu portal Saktinya masih tetap ada nih Mas Ical, teman-teman. Jadi akan ada paralel ya, berjalan paralel saat ini. Saktinya jalan, Sakti level filenya jalan, Sakti level Bunnya jalan, Sakti level portal Saktinya juga jalan gitu, yang portal Saktinya juga jalan. Nah, atas kejadian tersebut, maka untuk yang portal Sakti terkait user-usernya, kayak untuk yang download PMRT, untuk operator FO-nya, nah itu untuk pendaftaran usernya masih mengikuti dengan ketentuan yang lama. Ketentuan yang lama itu jadi untuk admin portalnya itu didaftarkan melalui HAI, sementara untuk operator dan lain-lainnya itu didaftarkan oleh admin portal Sakti KPPN seperti itu. Gitu. Jadi ini tetap ada. Kalau nanti ingin ganti adminnya, ini juga digantikan melalui aplikasi melalui HAI Kemenq seperti itu. Gitu, ini berarti nanti Sakti ke depannya tuh benar-benar akan Sakti ya. Jadi teman-teman KPPN diharapkan tidak kaget ya Mas Aryo ya. Iya, mudah-mudahan seperti itu. Karena KPPN tuh punya 2 peran ya, berarti nanti sebagai Satker juga dan juga sebagai Bun, gitu ya Mas Aryo? Ya, sebagai Bun. Jadi ada Sakti Bun gitu. Sebagai kuasa Bun ya, kalau di sini KPPN ya. Iya, betul. Gitu. Dua-duanya pakai Sakti berarti nanti Mas. Nah, pakai Sakti. Cukup satu Saktinya, jadi beneran cukup satu Sakti gitu. Nah, oke. Mungkin gitu aja ya dari tim admin untuk user KPPN selaku Bun. Oke, kita kembalikan lagi kepada MC, Mas Ical. Oke, Silakan. Mas Aryo. Terima kasih. Yeah. Baik, terima kasih Mas Ical dan Mas Aryo atas diskusi singkatnya pada siang menjelang sore hari ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita akan memasuki sesi diskusi, dan pada sesi kali ini kami akan membacakan beberapa rangkuman pertanyaan hasil seleksi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada Slido, untuk kemudian nanti akan ditanggapi oleh para narasumber. Baik, kami mulai dari pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan dari, ini beberapa pertanyaan rangkuman ya Bapak dan Ibu. Jadi pertanyaan pertamanya adalah, apakah tanda tangan usulan UP oleh masing-masing KPA Satker sudah bisa menggunakan digital signature? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Farid atau tim dari PSIE 1. Untuk pertanyaan pertama, hasil rangkuman dari Slido. Ya, baik Mbak Intan, mungkin menyampaikan bahwa terkait dengan persetujuan yang dari mana nih Mbak? Dari KPA atau dari KPPN-nya Mbak? Seperti ini dari
Bentar Pak, saya baca lagi ya Pak ya. Dari KPA Satker Pak. Oh, KPA Satker. Ya, Pak. Sejauh ini yang kami pahami bahwa nanti mungkin teman-teman KPPN ya mau mengkoreksi, monggo ya, bahwa kedudukan dari tanda tangan secara DS ataupun secara tanda tangan basah itu adalah sama di mata hukum, sehingga memungkinkan saja tanda tangan yang disampaikan itu secara DS. Tapi kalau misalkan saya belum begitu paham ya aturan secara detailnya. Kalau KPPN monggo kalau ada yang menanggapi apakah diperkenankan apa enggak, tapi secara aspek Undang-Undang ITE bahwa itu memungkinkan sekali ya bahwa tanda tangan basah dan tanda tangan DTI itu secara aspek hukumnya sama. Mungkin itu Mbak Intan yang coba saya tanggapi. Mas Mawan, ada tanggapan Mas Mawan? Ya, mungkin Mas Mawan mau menambahkan. Kalau dari saya cukup mungkin Mas Farid. Oke, baik. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Farid dan Mas Mawan. Selanjutnya kita ke pertanyaan. Mbak Intan gitu, Mbak Intan. Oh, maaf Pak. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf. Untuk pertanyaan kedua, apakah kedepannya dimungkinkan pengajuan surat dispensasi UP dari Satker ke Kanwil diakomodasi prosesnya pada aplikasi Sakti? Ya, Bisa makasih Mbak. Ya, saya langsung tanggapi aja nih. Ya, tahap selanjutnya memang kami akan mendesain itu, bagaimana pola komunikasi antara Satker dengan Kanwil, dan juga terkait dengan Kanwil dengan Satker ya, terkait dengan misalkan perubahan proporsi UPKKP. Ini adalah target kami selanjutnya, bagaimana komunikasi antara Satker dan Kanwil itu biar lebih dekat. Yang kemarin sudah selesai itu terkait dengan revisi yang ada di satu DJA, nanti mungkin next kita sosialisasi ya di penganggaran terkait dengan revisi yang ada di Kanwil, revisi di PA dan revisi kewenangannya DJA ya, yang sudah nanti akan difasilitasi menggunakan aplikasi Sakti, dan proses persetujuannya pun juga menggunakan aplikasi Sakti. Mungkin next ada sosialisasi lagi terkait dengan anggaran itu. Tapi terkait dengan dispensasi dan sebagainya, nah ini kami memang mengarah ke sana untuk bisa semakin dekat lah secara sistem, setidaknya sekarang semakin dekat secara sistem antara KPPN, Kanwil, dan Satuan Kerja. Mungkin itu Mbak Intan. Oke, baik Pak Farid atas tanggapannya. Selanjutnya ini sepertinya ke tim admin. Ada pertanyaan, apakah ada batasan atau perbedaan tugas antara CSO dengan staf MS? Misal staf MS ditugaskan sebagai operator KPPN, apakah boleh merangkap sebagai admin user juga? Mungkin dari tim admin bisa langsung menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan terkait pertanyaan ketiga ini. Baik, boleh Mbak Intan. Mas Aryo, boleh. Kayaknya disconnect nih Mas Aryo. Mas Aryo disconnect. Oke, Mas Ical aja dulu menanggapi Mas. Oke, terkait tadi mana pertanyaannya yang kalau ada perbedaan tugas ya, misalnya perbedaan tugas Mas, betul. Nah, kalau di kantornya memang kekurangan orang gitu ya, kan beberapa KPPN itu di MS-nya itu CSO, dia juga staf MS gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, itu diperbolehkan untuk dirangkap oleh orang yang sama. Tapi nanti usernya itu akan berbeda ya, karena yang satu kan perannya sebagai admin, yaitu admin user, sedangkan yang satu lagi itu sebagai operator manajemen Satker ya, operator MS seperti itu. Jadi kalau dirangkap itu secara sistem itu diperbolehkan seperti itu. Tapi kita juga memfasilitasi apabila ingin dijabat oleh orang yang berbeda nih. Jadi biasanya kan kalau di beberapa KPPN yang besar itu CSO-nya ada banyak nih.
ada CSO yang nanganin misalnya terkait pendaftaran user. Nanti apabila memang CSO-nya itu sibuk terkait pendaftaran user, kan kasihan juga ya yang nungguin UP itu gimana seperti itu. Dan operator operator MS ini juga boleh di lebih dari satu orang gitu ya didaftarkannya. Jadi misalnya ada lebih dari satu, dari sisi KPPN sebagai penerimanya itu diperbolehkan seperti itu secara sistemnya. Seperti itu mungkin Mbak Intan atau Mas Aryo ada yang mau ditambahkan nggak, Mas Aryo? Oke, baik Mas Ical, mungkin Mas Aryo ada yang ingin ditambahkan? Nah, cukup. Oh, cukup, baik. Baik, terima kasih Mas Ical. Baik Bapak dan Ibu, ternyata sudah ada 4 peserta yang raise hand. Sepertinya kita beri kesempatan satu peserta terdahulu untuk open mic. Tadi yang pertama sepertinya dari KPPN Gorontalo. Ini ada dari seksi MSKI KPPN Gorontalo. Langsung saja kami mohon kesediaan Bapaknya untuk open mic dari KPPN Gorontalo. Selamat siang, Pak. Wah, hilang KPPN Gorontalonya. Oke, baik, kita beralih ke KPPN Klaten. Bapak Johar. Baik, mungkin kami langsung ke Bapak Johar. Selamat sore, Pak Johar. Selamat sore, Mbak Intan. Terdengar suaranya? Terdengar suaranya, Pak. Tadi Gorontalo kayaknya ada itu ininya pesertanya. Oh, Gorontalo juga ada. Boleh langsung saja bisa gantian, Bapak. Gorontalo dulu aja. Ya, baik. Mungkin dari Bapak dari Gorontalo dapat langsung menyampaikan pertanyaannya. Bisa kedengaran? Agak sedikit kecil Pak suaranya. Kedengaran? Kedengaran Pak, tapi agak sedikit bias ya Pak suaranya. Iya. Ya, baik Pak. Oke, yang ingin kami tanyakan, yang pertama tadi belum sempat terlihat yang di aplikasi Saktinya terkait kalau surat usulan UP tadi kan sudah ada, yang pernyataan UP, TUP ataupun yang pernyataan pengecualian yang KKP itu apakah ada memang sudah ada formatnya atau gimana? Atau memang buat sendiri oleh Saker? Kemudian yang kedua terkait yang user operator. User operator itu apakah bisa lebih dari satu? Misalnya di situ ada CSO dan mungkin ada teman-teman yang PTPN. Apakah bisa lebih dari satu untuk user operatornya? Terus yang ketiga, tadi yang kita lihat untuk yang formatnya RTF ya, itu kotak-kotak itu kalau yang RTF itu untuk salin ke Nadine itu memang agak sulit memang. Copy paste ke Nadine memang agak sulit. Apakah memang ada fasilitas lain untuk bisa langsung ke Nadine itu seperti apa? Atau mungkin sedang dikembangkan atau gimana? Itu saja. Baik. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin kita rangkum dulu pertanyaannya. Langsung yang pertanyaan kedua dari Bapak Johar. Baik, terima kasih. Mbak Intan terdengar suaranya? Siap terdengar Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan pertanyaan. Jadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh tim dari SITP bahwa saya Sakti sudah menuju ke era yang benar-benar sakti ini ceritanya kan gitu. Misalnya menarik ini yang kemarin tahun kemarin Sakti ke piloting Kemenlu itu apa namanya surat untuk permohonan UP itu belum bisa dicetak dan tahun ini alhamdulillah saya sudah bisa dicetak gitu. Mohon maaf Pak, suaranya ternyata kecil ya? Agak sedikit kecil Pak ya. Oke, baik, sebentar saya ubah dulu Pak gitu. Halo.
Suaranya menghilang, Pak. Nah, ini ada lagi suaranya. Sudah jelas belum? Sudah, Pak. Sudah cukup jelas. Oke. Lanjut ya. Jadi Ya, Pak. seperti tadi sampaikan bahwa sakti ini sudah menuju ke era yang benar-benar sakti. Nah, ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang masih mengganjal terkait dengan pertama user. Sudah terdengar ya? Ya, sudah terdengar, Pak. Ya. Terkait user yang di sisi KPPN sebagai DUN, jadi ada beberapa user yang harus didaftarkan. Nah, kondisinya saat ini memang tadi disampaikan di presentasi bahwa terdapat 3 user paling tidak ya, ada operator, kemudian ada seksi kasih MSKI, kemudian ada kepala kantor. Nah, pada kenyataan real nanti memang meskipun user ini sudah dibagi ke beberapa peran gitu ya, tapi kenyataannya memang nanti pasti akan dihandle sama satu orang, yaitu KPA, kuasa pengguna aplikasi, dan itu kayaknya tidak bisa dihilangkan itu. Nah, saya pribadi cuma pengen penegasan bahwa sebisa mungkin ada surat dari OND gitu ya, dari SITP terkait siapa saja user yang harus didaftarkan, itu harus menyebut langsung pihak yang terkait, misalkan bahwa untuk operator ini harus staf MSKI atau PDMS gitu. Kemudian kalau kasih MSKI sudah jelas, dan kemudian kepala kantor juga jelas. Maksud saya adalah ketika di lapangan ini tidak ada ending, itu biasanya nanti di realita di bawah di lapangan itu nanti akan terjadi pertumpahan darah gitu. Nggak sampai sih sebenarnya. Jadi nanti akan terjadi keributan gitu. Misalnya ini kan UP itu secara aturan itu yang menghandle MSKI, bukan CSO gitu. Jadi banyak yang menarik itu bahwa CSO itu saat ini dipegang oleh PTPN gitu. Apalagi ini PTPN harus meng-approve persetujuan UP ini, dengan ini secara proses adanya di MSKI gitu. Jadi mohon kiranya ketika nanti sebelum proses pendaftaran pelaksanaan ini, SITP bisa membuat MD bahwa user yang daftar ini itu adalah ini gitu. Jadi jelas gitu. Itu yang pertama, Mbak Intan. Boleh nambah nggak? Ya, siapa? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Oke. Kemudian yang kedua adalah kami memohon agar sakti ini benar-benar makin sakti. Jadi ada terkait masalah dengan MP yang ada di ESPN, MP PNBP. Jadi selama ini MP PNBP itu kan proses persetujuannya dan segala macam melalui ESPN. Nah, ke depan MP PNBP ini kan bukan tetap akan berjalan. Nah, bagaimana sakti akan memfasilitasi interkoneksi yang selama ini ada di SPN yang dibuat oleh teman-teman Satgas ketika pengajuan MP itu melalui SPN, kemudian SPN-nya dimasukkan di SPN tahun ini, tahun 2021 ini. Nah, ini kan saat tahun 2002 nanti SPN PNBP langsung melalui sakti. Nah, mohon nanti bisa diperhitungkan bagaimana proses interkoneksi yang saat ini ada di SPN dengan yang ada di sakti terkait dengan SPN PNBP. Itu yang kedua. Jadi benar-benar biar sakti itu benar-benar sakti. Nah, itu satu lagi permohonan kami selaku user bawah itu terkait dengan PNBP. Mungkin itu Mbak Intan pertanyaan yang disampaikan, dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Oke, baik Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joha dari KPPN Klaten atas pertanyaan dan masukannya kepada kami. Baik, langsung saja kami persilakan kepada narasumber untuk dapat menanggapi pertanyaan dari KPPN Gorontalo dan KPPN Klaten. Mungkin untuk pertanyaan dari KPPN Gorontalo dulu, yang pertama, ini langsung saja kami persilakan kepada Pak Farid dan tim untuk dapat menjawab pertanyaannya. Baik, makasih Mbak Intan. Terkait dengan cetakan dalam aplikasi Sakti, saat sekarang memang baru ada 2, yaitu terkait dengan yang di Sisatker ya, yaitu terkait dengan cetakan pernyataan UP sama permohonan
UPKKP. Nah, sedangkan untuk yang lainnya di tahun 2021 itu juga ada yang apa itu ya, pernyataan telah rekonsiliasi juga gitu ya. Kemarin saya lihat ada pengaturan, saat sekarang memang belum ada, tapi nanti dokumen itu bisa di-create sendiri sesuai dengan lampiran peraturan yang ada, kemudian di-upload di dalam aplikasi Sakti. Jadi mungkin nanti beberapa hal yang belum kami bisa create, nanti Mas Sumarwan mungkin kita perlu tambahkan juga ya. Tapi kalau misalkan memang belum ada, silahkan dibuat dulu secara manual. Tapi nanti penyampaiannya bisa menggunakan aplikasi Sakti untuk disampaikan ke KPPN-nya. Nah, mungkin itu Mbak Safira. Kemudian mungkin terkait dengan user juga nih, Mbak Intan, bahwa sebenarnya ini mungkin juga menanggapi ya pertanyaannya Mas Joko ya, Mas Johat gitu ya. Mas Johat. Johat itu Joko Hartanto, jadi Johat ya. Johat. Ya. Terkait dengan user itu monggo aja sih ya, disesuaikan dengan kebijakan internal Mas Joko, Mas Johat. Kami memang akan berkomunikasi dengan OTL terkait dengan beberapa proses bisnis yang nanti di sisi KPPN kelihatannya perlu dilihat kembali. Misalkan kalau dari sisi ini UP ya, pengajuan UP, belum nanti terkait dengan keberadaan FO konversi yang di dalam konsep Sakti itu tidak dikenal gitu ya, langsung ada FO validasi. Nah, posisinya seperti apa sih? Nah, ini nanti mungkin kita akan melihat kembali tentu dengan arahan dari Sedijen ya, dari OTL terkait dengan probis baru pasca implementasi Sakti di KPPN nanti seperti apa. Sehingga nanti akan lebih clear terkait dengan SOP yang ada di KPPN. Nah, kemarin juga sudah konfirmasi juga terkait dengan mekanisme perangkapan, apakah diperbolehkan misalkan kasih PDMS atau MSKI yang sedang di PLH-kan menjadi kepala kantor, apakah dia diperkenankan untuk melakukan approval sekaligus sebagai validator. Nah, itu diperkenankan juga ternyata. Nanti mungkin akan diatur lebih jauh dengan SOP yang diterbitkan oleh OTL terkait dengan beberapa role ataupun kondisi yang nanti akan ditemui ketika kelengkapan dari operator, validator, dan approval terkait dengan UP ini tidak bisa berjalan dengan optimal karena mungkin satu dan lain hal. Nah, mungkin itu Mbak Intan, makasih. Baik, terima kasih Pak Farid atas tanggapannya. Mungkin dari tim lainnya ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup, Mas Mawan, Mas Ical, Mas Aryo, ada yang ingin menambahkan terkait pertanyaan yang telah disampaikan dari KPPN Gorontalo dan KPPN Klaten? Kalau sekalian Klaten, saya mungkin nambahkan juga nih, langsung terkait dengan MPPNBP ya. Di mana MPPNBP ini ada beberapa jenis SPM. Yang pertama SPM UP ataupun nanti SPM LS dengan DIPA PNBP. Nah, memang saat sekarang Mas Johat ya, sudah ada aplikasi terkait dengan MPPNBP yang di mana MPPNBP itu ada dua, MPPNBP terpusat dan MPPNBP namanya terpusat apa ya? Terdesentralisasi gitu ya. Tidak terpusat, Mas. Tidak terpusat. Oke, terpusat dan tidak terpusat. Nah, Sakti memang akan berinterkoneksi dengan sistem itu, sehingga nanti pada saat pengajuan SPM UP ataupun SPM LS, itu bisa memvalidasi berapa pagu atau batasan maksimal gitu ya, yang sudah dihitung menggunakan aplikasi MPPNBP sehingga KPPN lebih terbantu dalam memverifikasi secara manual terkait dengan pengajuan SPM OPPNBP ataupun SPM LS yang bersumber dana dari PNBP. Cuma pada saat ini Mas Johat, ini kita memang belum menyelesaikan PR itu, dan harapannya nanti ya awal-awal Januari kami sudah bisa mendeliver, dan mungkin nanti kita biar
sering ketemu gitu ya teman-teman KPPN dan Satker gitu ya. Jadi ada sequence-nya gitu. Sequelnya. Jadi nanti sequel untuk apa gitu ya Mbak Intan ya. Biar nanti sering bersilaturahmi. Ya syukur-syukur saya nanti main ke Klaten gitu. Mungkin itu Mbak Intan. Terima Mbak kasih. Intan apa? Siap. Saya aja Mas. Oh, Mbak Intan nggak usah. Akhirnya sama Mbak Intan ya. Aduh, siap Bapak. Baik, terima kasih Pak Farid atas tanggapannya. Dan Pak Johar dan dari Bapak MSKI dari Kabupaten Gorontalo, ini soalnya namanya nggak ada, ini belum kenalan ya. Ini apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya tadi? Cukup Mbak Intan. Oh, cukup baik, terima kasih Pak Johar. Baik Bapak dan Ibu, masih ada 2 lagi yang raise hand. Kami persilakan kepada Bapak Wayan Agus dari KPPN, Bapak Wayan Agus dan dari Kabupaten Tanjung Balai untuk menyampaikan pertanyaannya. Kami persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Wayan Agus untuk menyampaikan pertanyaan. Oke, terima kasih Mbak Intan. Mohon izin. Tadi kan untuk saya pertanyaan saya 5 tapi singkat-singkat lah. Yang pertama itu terkait dengan surat persetujuan UP dari Satker, itu bisa nggak sih kalau selesai di aplikasi aja gitu, tanpa kita KPPN unggah gitu. Itu pertanyaan sekaligus permohonan usulan gitu ya Pak, untuk Bapak-Bapak di SITP. Bisa nggak? Karena kan tadi Pak Farid bilang secara aspek hukum tuh sah gitu, legal ya Pak, untuk tanda tangan. Apalagi kita kan sudah punya BSSN dan BPPT ya Pak ya. Mungkin nggak selesai di situ gitu. Kemudian yang kedua, kita sudah jalan di KPPN ini terkait dengan admin KPPN ya Mbak Intan ya. Jadi ternyata Satker itu sering gonta-ganti user gitu. Nah, gonta-ganti itu kita agak kesulitan. Misalnya si A itu nambah role-nya gitu. Nah, kita tuh harus hapus yang user yang udah ada gitu. Bisa nggak sih admin KPPN itu dikasih role juga untuk ngubah kewenangan gitu, supaya kita nggak ngapus, cuman kita ngubah aja gitu kan. Kita udah tahu lah ya kewenangannya apa, role-nya apa gitu. Yang ketiga, untuk portal sebenarnya yang paling dekat dengan kita kan nanti di bulan Januari itu akan banyak sekali SPM masuk gitu. Sementara saat ini yang kita tahu tuh teman-teman di KPPN, terutama di FO itu yang terima SPM sekarang masih pakai portal. Tadi sekilas saya ikuti yang Mas Aryo sama Mas Ical tadi kan bilangnya ke depan itu portal apakah mau dimigrasi ke Sakti atau gimana gitu. Mungkin bisa nanti Mas detailnya persisnya seperti apa. Yang keempat, PMK 190 itu kan masih berlaku ya sampai sekarang ya. Nah, di situ ada tugas KPPN itu menguji dan meneliti gitu. Menguji kebenaran dan intinya salah satu aspek yang dicek adalah spesimen. Nah, untuk Sakti ini kita agak kesulitan karena nggak ada lagi seperti yang di konversi ya, tampil tanda tangan PPSPM-nya gitu. Nanti di Sakti seperti apa, mohon petunjuk. Kemudian terakhir yang kelima, untuk ADK GPP ini apakah juga nanti diupload di Sakti juga atau ada fitur tersendiri gitu. Mohon diinfokan karena 1 sampai tanggal 15 nanti kan juga pasti udah diminta Satker untuk rekon yang gaji Februari. Terima kasih Mbak Intan. Baik, sama-sama terima kasih Pak Wayan Agus atas pertanyaannya. Mungkin yang kedua langsung pertanyaan dari KPPN Tanjung Balai. Ini ada Bapak, aduh ini namanya enggak, mohon maaf ya Pak ya, saya ngelihat namanya dulu. Bapak Hamdi, baik Bapak. Kami persilakan kepada Bapak Hamdi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Intan, selaku moderator ya. Mbak, ini saya juga setuju sama yang poin 1 Pak Wayan gitu ya. Tapi kalaupun memang tidak bisa seperti itu, ini saya lihat juga persetujuannya itu kayak berulang atau redundant gitu. Karena ketika kita udah menggunakan Sakti untuk proses persetujuan dari operator, kasih, sama kepala, itu sama juga yang kita lakukan di Nadin ya, aplikasi persuratan kita. Sebenarnya pada dasarnya ketika operator udah buat surat, itu sudah sampai ke kepala seksi dan kemudian sampai juga ke kepala kantor gitu. Karena yang menjadi keresahan saya selama ini untuk pengguna Sakti dari tahun lalu juga ya untuk Satker Kemenkyu,
itu mereka nggak bisa buat surat dari aplikasi, ini udah diakomodir. Terus yang kedua, KPPN nggak tahu, maksudnya nggak ada sarana untuk mengirimkan surat persetujuan, ini udah diakomodir. Jadi mungkin kalaupun nggak bisa seperti poin 1 yang disampaikan Mas Wayan, mungkin boleh nggak usernya itu hanya satu saja gitu di KPPN yang dibutuhkan. Karena kita cuma butuh menerima surat dari Satker, lalu menyampaikan surat tersebut kembali sebagai persetujuan dengan menginput surat yang sudah ditandatangani oleh Kepala KPPN. Seperti itu mungkin. Jadi juga ya keresahan teman-teman lain juga sama sih kayak saya juga. Karena nanti ujung-ujungnya bakal satu user juga kok yang gunain gitu. Jadi kayaknya nggak dibutuhkan untuk user kepala seksi dan kepala kantor. Karena proses yang namanya validasi dan persetujuan itu udah ada di Nadin gitu ya. Kan nggak mungkin kan orang kita konsep surat di Nadin itu nggak dicek sama kepala seksi dan kepala kantor gitu. Itu sih mungkin itu dari saya sebagai masukan sekaligus pertanyaan apabila tidak bisa disetujui poin 1 yang disampaikan oleh Mas Wayan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Selanjutnya kami persilakan kepada narasumber untuk langsung menanggapi pertanyaan dari penanya. Tadi ada sekitar 5 pertanyaan, kurang lebih satunya itu sama, mirip-mirip. Baik, kami persilakan Bapak Farid. Ya, baik Mbak Intan Safira. Yang pertama terkait dengan bisa nggak pengajuannya itu disimplifikasi, intinya seperti itu sih ya. Nah, kami kemarin itu sudah, jadi di Direktorat PA itu sedang menyusun perubahan PMK 190. Dan PMK 190 itu memang amanatnya masih seperti itu. Dan kemarin sudah ngobrol sih sama inisiator, sama perancang perubahan 190, bahwa sebenarnya tahapan ini bagaimana mekanisme di CSO, kemudian dikasih MSKI atau PDMS dan kepala kantor itu difasilitasi menggunakan sistem yang kata teman-teman perubah 190 itu memang yang akan digunakan untuk menghilangkan yang dokumen tadi itu, dokumen yang harus dilakukan pengiriman persetujuan dalam bentuk dokumen. Sehingga sebenarnya kalau tadi Pak Hamdi sama Pak Wayan itu mirip-mirip ya. Kalau yang Pak Wayan disetujui ya Pak Hamdi udah nggak usah gitu ya. Atau kan misalnya Pak Hamdi disetujui, Pak Wayan nggak usah gitu ya. Nah itu sebenarnya kita menggunakan pendekatan yang Pak Wayan sampaikan, cukup menggunakan aplikasi tanpa ada dokumen yang perlu dibuat sebagai bukti persetujuan yang dilaksanakan oleh KPPN. Tapi ini masih dalam tahapan ke sana sesuai nanti proses regulasi perubahan 190 yang sedang disusun oleh teman-teman dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Kemudian Pak Wayan, pertanyaan kedua Pak Wayan terkait dengan portal, ya memang posisinya kami ingin memigrasikan portal sakti.kemenq.go.id itu ke dalam aplikasi Sakti itu sendiri. Dan migrasi yang kami lakukan itu kurang lebih menggunakan pendekatan seperti ISPM. Jadi nanti ada role-nya itu akan lebih banyak, ada operator, validator, approval ya, baik untuk SPM, supplier, dan kontrak, ataupun perencanaan renkas, yaitu antara FO validasi, reviewer atau MO, dan approval atau kasih PD. Nah ini kami memang sedang lakukan proses pengembangannya, Pak Wayan. Kami harapkan minggu depan lah, nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi lah dengan teman KPPN ya. Ya kalau nggak seminggu, parah-parahnya minggu kedua lah, bulan Januari. Nanti kami ngobrol lagi sama teman-teman KPPN untuk mensosialisasikan bagaimana proses yang ada di KPPN dengan memigrasikan portal Sakti itu ke dalam aplikasi Sakti. Kemudian terkait dengan spesimen tangan, nah ini memang bagian dari yang ingin kami selesaikan juga dengan proses migrasi itu. Kemudian ADK-GPP seperti apa penyampaiannya? Nah, ADK-GPP ini
dalam IT blueprint kita dan dalam IT blueprint Ditjen Perbendaharaan kita memang memiliki beberapa core system yang akan kita jaga eksistensinya. Yang pertama adalah terkait dengan SPAN, Sakti, kemudian GPP dan Digit. Nah, memang fitur ini tidak dilekatkan di Sakti karena ini dalam IT blueprint kita itu dia akan melekat di Digit ataupun di GPP itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu sekalian, bagi yang sudah piloting aplikasi GPP berbasis web, maka itu yang akan kita tuju. Jadi nanti dengan ya beberapa pertimbangan, tahapan-tahapan piloting dan rollout, kita akan masuk ke aplikasi GPP berbasis web semua. Tapi dalam tahapan ini untuk pengiriman data GPP ataupun data PPNPN itu kita menggunakan Digit. Jadi satuan kerja mengakses ke Digit untuk bisa mengirimkan ADK GPP ataupun ADK PPNPN untuk disampaikan di KPPN untuk proses rekonsiliasi sebelum proses pembuatan SPM gaji atau penghasilan PPNPN di dalam aplikasi Sakti. Nah, mungkin itu Pak Wayan. Kemudian Mas Ical, Mas Aryo, ini terkait dengan admin. Mungkin bisa dibantu Mas Aryo. Ya, betul. Mungkin Mas Ical dan Mas Aryo bisa langsung dapat menambahkan dan menyempurnakan jawaban dari Pak Farid tadi. Boleh pertanyaan yang mana ya Mbak dan maaf? Yang tentang admin tadi, Mas Ical. Mas Ical tadi terkait dengan admin. Nambah kewenangan ya, nambah kewenangan ya. Karena sering gonta-ganti user tadi Mas, terus nambah role-nya gitu gimana? Benar, kalau untuk saat ini kan mekanismenya masih dihapus terus diupload lagi ya Pak Wayan ya, agak repot juga nih teman-teman KPPN. Tapi kita mau diskusi dulu sama pengembangnya. Itu soalnya kan nanti kalau misalnya kita bikin bisa pakai pemutakhiran gitu ya pengennya ya. Pemutakhiran bisa memutakhirkan kewenangannya gitu ya. Kurang lebih gitu Mas. Tapi nanti tetap harus ada persetujuan APR usernya lagi kayak gitu ya. Pengennya ya. Iya, siap. Oke, nanti mungkin kita bahas dulu nih Wayan. Tapi mungkin sedikit informasi juga nanti mungkin ke depannya itu pendaftaran user itu tidak lagi dilakukan di KPPN kayak gitu. Sesuai dengan per 16 ya yang di tahun 2020. Karena nanti pendaftaran user itu dilakukan di Satker seperti itu ya Mas Aryo ya. Sehingga tidak lagi KPPN itu melakukan tadi ya melakukan perubahan-perubahan user itu tidak di KPPN lagi gitu Mas Wayan. Makanya saat ini kita tidak mengembangkan di situ karena nantinya tidak dipakai lagi seperti itu kurang lebih. Mungkin Mas Aryo bisa mau menambahkan Mas Aryo? Iya, cukup Mas, benar seperti itu tadi. Nanti memang ke depannya akan direkamkan oleh admin satuan kerjanya gitu. Jadi admin satker atau admin lokalnya itu nanti yang merekamkan daripada user-user milik satkernya tersebut. Jadi untuk perubahan cukup di satker, tapi juga nanti tetap ada yang memerlukan persetujuan oleh KPA satkernya dan juga dari KPPN untuk pejabat-pejabatnya memerlukan OTP seperti itu. Kedepannya seperti itu. Nah, ya. Kedepannya masih belum tahu kapan ya Mas Aryo ya. Tapi untuk nanti pemutakhiran bisa nambah kelompok pengguna mungkin kita diskusin dulu Pak Wayan ya. Nanti kita informasikan lagi jika memang diperkenankan seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Wayan, ada yang ingin ditambahkan lagi? Ya, siap Mas. Ya mudah-mudahan teman-teman satuan kerja siap ya Mas, karena sampai sekarang pun kalau ada pendaftaran ke kami itu emailnya masih kosong Mas, padahal udah kita buat email sakti gitu kan. Dari hal basic yang seperti itu aja mungkin ketinggalan gitu ya. Atau kami yang kurang mengedukasi gitu. Mungkin pada masa transisi aja Mas, kami diberikan hak akses itu karena kalau sekalian diserahkan ke satker mungkin kan ada sebagian mungkin yang siap, tapi ada beberapa yang mungkin perlu pendampingan gitu Mas. Itu aja. Iya.
kita mendengarkan suara teman-teman di KPPN nih Mas Arya. Mudah-mudahan segera mungkin bisa diimplementasikan ya, tapi kita juga menunggu kesiapan dari Satker itu sendiri. Mudah-mudahan bisa nih Pak Wayan nanti seperti itu ya Pak. Mungkin seperti itu. Mbak Intan, ada lagi nggak yang belum terjawab terkait admin? Atau tadi dari KPPN Gorontalo, Mas Arya ya, kayaknya tadi belum kejawab tuh untuk OPR UP itu boleh lebih dari 1 orang. Ya, itu diperbolehkan lebih dari 1 orang sesuai dengan jumlah pegawainya gitu. Misalnya jumlah load pekerjaannya banyak, ya silakan ditambahkan saja. Itu jadi boleh lebih dari 1 untuk OPR. Dan juga tadi terkait rangkap diingatkan kembali, boleh saja ADM user dan OPR dirangkap, karena yang satu terkait user, yang satu lagi terkait persetujuan UPT-UP. Seperti itu kalau dari sisi admin. Sama tadi ketinggalan info mungkin Mas Aryo, untuk pendaftaran admin KPPN ini udah bisa dilakukan mulai besok ya. Teman-teman bisa kirim tiket ke HAI kalau udah ada list Excel dan SK-nya, atau kalau besok mau liburan tahun baruan dulu, Senin juga nggak apa-apa ya Mas Aryo ya? Ya, Senin bisa diterima juga. Ya. Depan berarti ya? Ya. Senin udah rame. Senin udah 2022 Mas. Ya, mungkin gitu Mbak Intan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Mas Ical, Mas Aryo, dan Pak Farid atas tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami konfirmasi kepada Pak Wayan dan Pak Hamdi, apakah anggapan dari tim PSIE tadi sudah cukup menjawab pertanyaannya? Sepertinya sudah cukup menjawab ya, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, tanpa kita sadari waktu berlalu begitu cepatnya ya, dan tak terasa sekarang sudah pukul 15.37. Mohon maaf sekali, sesi tanya jawab kami cukupkan sampai di sini. Namun jangan khawatir, beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Slido tetap akan dijawab oleh tim SITP. Dan bagi peserta yang belum mendapatkan kesempatan bertanya secara langsung pada sesi kali ini, Bapak dan Ibu masih dapat bertanya melalui layanan kontak center kami, yaitu di HAI DJPB. Baik Bapak Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia, dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali kepada para narasumber dan juga para peserta atas partisipasi dan antusiasmenya yang luar biasa pada sore hari ini. Serta kami ucapkan terima kasih pula atas saran dan masukan yang telah disampaikan kepada kami. Saya akhiri dengan sebaik pantun. Tahun 2021 penuh dengan implementasi, salah satunya implementasi sakti. Selesai sudah acara sosialisasi, saya pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, selamat beraktivitas kembali, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ITP. Terima kasih. Mohon maaf kepada ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih lagi. Selamat pagi, sore.
Dari sekolah ya. Halo Trisvila, dapat keluar.
Wabarakatuh.